qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore hari ini kita lanjutkan kajian kita di bulan sebelumnya. Kemarin kita telah membahas tentang adab makan, adab minum, dan adab bangun tidur, betul? Jadi kalau nggak salah kemarin, kalau mimpinya mimpi buruk kita ngapain? Kalau mimpinya mimpi buruk, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu menghadap ke kiri meludah 3 kali, lalu bangun dan jangan menceritakan mimpi buruk kepada orang lain. Kalau mimpinya mimpi baik, maka ibu ucapkan Allahumma stajib, ya Allah kabulkan mimpiku ya Allah, dan cepat ceritakan mimpi buruk mimpi baik kepada orang lain. Oke? Nah, hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita membahas tentang bab syirik ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada dalil innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan semua dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Seluruh dosa itu akan Allah ampunkan kecuali syirik. Jadi apapun dosa ibu, semua Allah akan ampunkan dengan syarat kita bertaubat. Bagaimana cara bertaubat? 1. Berjanji tidak mengulang lagi. Jadi kalau kita udah taubat itu kan satu persatu bu. Misalnya nih kita taubat dari buka aurat. Nah yang itu jangan dibuat lagi. Kalau mau buat salah yang lain lagi. Gak kayak gitu ya. Jadi kita berjanji nih bahwa kita bertaubat tidak bukan. Kan berjanji tidak mengulang lagi nih. Nah nanti kalau mau berbuat salah jangan itu lagi. Tak taubat tuh namanya. Oke, kita berjanji tidak mengulang lagi, kemudian mengisi hari dengan ibadah, menyesali yang terjadi, dan memperbanyak melakukan ibadah sunnah. Jadi kalau taubat dibuat lagi, bukan taubat itu namanya. Saya ingin taubat dari ngomongin orang. Jangan dibuat lagi. Kalau mau dosa yang lain lagi. Maksudnya kayak gitu ya kan. Nah, kita kan berubah tuh pelan-pelan kan. Pelan-pelan kita berubah. Rasanya apa kekurangan kita ingin bertaubat dalam hal itu. Nah insya Allah semua dosa kita ini akan Allah maafkan, kecuali dosa syirik. Maka kita belajar tentang syirik ini. Syirik ini bu terdiri dari 2. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Saya tidak pernah takut jemaah saya terjebak dalam syirik besar. Susah itu. Karena syirik besar itu menduakan Allah dalam kondisi menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah gunung. Nggak mungkin lah Ummu Maryam akan menyembah itu, nggak mungkin. Tapi saya itu takut jemaah saya itu terjebak dalam syirik kecil. Karena orang itu suka tersungkur dengan batu kecil, bukan batu besar. Batu kecil terpeleset terjelungkang. Maka biar tak terjelungkang, kita hindari syirik kecil. Syirik besar oke, kita bisa tinggalkan. Nyembah bulan, nyembah matahari, nyembah pohon, tidak. Nah yang saya takutkan, kita semua ini terjebak dalam syirik kecil.
Nah, apa saja syirik kecil yang harus kita tinggalkan dalam kehidupan kita? Andai ada yang sudah melakukan, ayo kita tinggalkan, karena syirik kecil bisa dimaafkan. Salah satunya dengan melakukan sholat sunat taubat. Oke, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Perbanyak istighfar. Yuk kita belajar. Andai ada yang melakukan, besok jangan kerjakan lagi. Yang pertama, termasuk syirik kecil adalah antashkurun nas, bersyukur, berterima kasih kepada manusia secara berlebih-lebihan. Seakan-akan yang memberikan kebaikan itu adalah manusia, padahal Allah Azza wa Jalla. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya ibu nenek-nenek, ada nenek-nenek sini. Nenek, oi tunjuk tangan sadonya ya. Misalnya ibu nenek-nenek nih gitu ya. Nah, ibu diselamatin lah nih ya. Ibu diselamatin oleh seorang anak muda. Selamat ibu dari tabrakan. Lalu kemudian ibu bilang, "Deh nak, mau kasih nak. Mau kasih nak, kalau ndak deoang lah mati nenek ko nak." Oh, makasih ya nak, kalau nggak karena kamu udah mati mungkin nenek nak. Itu syirik kecil. Ingat Allah Maha Pencemburu. Cara berterima kasih dengan manusia bukan dengan menggitu-gitu-gitukan dia, tapi doakan dia. Makasih ya nak, udah bantu nenek, sehat badan, panjang rezeki, sehat badan, panjang umur, murah rezeki ya nak. Gitu. Baru pertama ada terkejut pengajian mana ya. Contoh ibu sembuh, ibu divonis sakit kanker, nih pura-puranya nauzubillah, sembuh ibu. Lalu apa yang ibu bilang? Ibu cakap seperti ini, "Dok, makasih ya dok, sembuh saya." Atau "Makasih ya dok, sembuh anak saya. Kalau nggak karena dokter entah apalah nasib saya nih." Hati-hati. Pernah cakap-cakap macam itu? Nggak boleh kayak gitu. Jadi berterima kasih jangan berlebihan. Karena yang paling membantu kita sebenarnya Allah. Manusia cuma wasilah saja. Jadi caranya adalah, "Dok, makasih ya dok, udah bantu saya. Alhamdulillah." Itu makanya gunanya zikir pada tempatnya. Nanti kapan-kapan kita belajar zikir pada tempatnya. Kita belum belajar lagi di sini. Karena kita baru 4 kali pertemuan. Masih terlalu banyak yang perlu kita bahas. Jamak qasar belum, zakat belum, zikir pada tempatnya belum. Maka rajin-rajinlah datang ke Ummu Maryam ini. Insyaallah ini momentum kita sekali sebulan. Insyaallah ya. Jadi alhamdulillah kayak gitu ya. "Makasih ya dok, udah bantu saya. Semoga dokter sehat, panjang umur," kayak gitu. Jadi terima kasih sama orang, caranya adalah seperti itu. Meskipun terima kasih kepada orang yang memberikan kita ilmu. Selama ini kita nggak ngerti apa-apa, sekarang kita banyak ketemu ilmu dengan dia. "Deh, kalau nggak ketemu ibu, entahlah saya nih, nggak bisa." Caranya doakan, "Semoga sehat ya bu, panjang umur, murah rezeki." Paham mau saya ini? Anggok kue kuah lah, nanti jangan lagi kayak gitu ya. Ingat cara berterima kasih kepada manusia dengan mendoakan dia. Tidak bisa berlebih-lebihan. "Makasih ya ibu dengan suami, hati-hati. Makasih ya bang, kalau ndak karena abang mungkin aku nih jadi sarok-sarok kuaci bang." Nah, ndak bisa gitu. "Makasih ya bang, udah baik sama aku. Semoga abang makin gagah, makin ganteng, makin banyak duitnya, makin banyak kasih aku." Kan gitu kan. Nah, jadi cara berterima kasih dengan manusia diubah. Dulu mungkin itu gaya lama, gaya yang tidak dibenarkan dalam syariat. Sekarang kita perbaiki. Ya, hujan. Alhamdulillah. Ya, itu caranya ya. Jadi caranya adalah kita mendoakan mereka. 1, berterima kasih kepada manusia berlebihan. Itu syirik kecil. Lanjut. Ada yang ragu sampai sini nomor 1? Silakan. Kadang orang yang membantu kita seperti itu. Kalau kita tidak berterima kasih, dia malah merasa sudah kubantu, dia nggak berterima kasih. Oke. Dia tidak menyanjung dia. Oh. Maka itu nanti Oke. Ustazah, saya orang udah bantu kita.
Terus kalau kita nggak berterima kasih nanti Allah ku bantu ndak juga terima kasih gitu ya. Maka cara menyanjungnya nggak kayak gitu Bu. Cara menyanjungnya kalau nggak karena ibu mungkin saya udah mati. Nggak gitu. Caranya gini, makasih ya Bu udah baik banget sama saya. Cara terima kasih ya diajan dia Ustazah ya. Detil ya, boleh ya. Makasih ya Bu udah baik dengan saya. Semoga Allah balas kebaikan Ibu. Makasih banget Bu. Ibu udah baik sama saya. Semoga panjang umur Ibu, lapang rezeki Ibu, sehat badan Ibu. Bisa? Cocok? Ragu tanya boleh. Oke, kita mau tabrakan gitu kan. Onde kalau nggak ditolong jo anak tuh tadi ya, lah digiliang sama yang lain. Itu bukan anak tuh yang menolong, itu qadarullah. Itu Allah yang nolong. Ya, maka untuk mensiasatinya itu gunanya zikir. Itu gunanya zikir tadi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah dulu. Kalau nggak ditolong tadi dengan anak tuh mungkin udah mati. Itu bisa. Makanya suka ngomong qadarullah. Coba semua, qadarullah. Lagi. Apa arti qadarullah? Atas kehendak Allah. Alhamdulillah ya, qadarullah tadi dibantu sama anak tuh, kalau ndak lah mati Wak. Itu mantap. Itu baru jemaah saya namanya itu. Jadi zikir tuh ada maknanya. Ya. Qadarullah. Qadarullah itu Allah yang menetapkan. Contoh, saya mau datang ke sini tadi kan. Nah, terus misalnya nauzubillah saya nggak jadi datang. Assalamualaikum Bu, waduh maaf Bu, qadarullah ban saya bocor. Atas kehendak Allah ban saya bocor. Qadarullah. Itu menghindarkan kita dari kesyirikan. Misalnya saya hampir 7 lungkang, Ibu tarik jilbab saya. Cuk. Alhamdulillah qadarullah Bu, kalau nggak Ibu tarik tadi Bu entahlah. Itu bisa. Segala puji bagi Allah, atas kehendak Allah Ibu tarik jilbab saya. Mantap? Kan gitu. Tapi kalau Ibu pangkas, alhamdulillah, Ibu pangkas qadarullah, Ibu akan ngomong apa? Deh, kalau ndak Ibu tarik lah mati dari itu. Ada syirik lagi. Berterima kasih kepada manusia. Ingat Allah Maha Pencemburu. Nomor 1 ada yang ragu? Lanjut nomor 2. Syirik kecil diantaranya adalah kita ini mencintai manusia melebihi cinta kita kepada Allah. Itu namanya syirik mahabbah. Syirik kecintaan manusia melebihi cinta kepada Allah. Contoh, kita sayang sama anak. Sayang sama anak? Sayang sama cucu? Tidurlah cucu depan TV. Dia udah tamyiz nih, dia udah usia 8 tahun. Makin enak tidurnya, senang hati kita. Makin enak lagi tidurnya, senang hati kita. Dia tidur habis maghrib menjelang isya. Apa kata kita sama suami? Kata kita sama bapak, bang. Apa? Shh, jangan kuat-kuat suara bang. Apa itu? Cucu lagi lalu wah. Cucu lagi tidur nih ya. Apa nih? Shh. Apa maksudnya nih mak? Angkat anak ke dalam bang. Ibu suruh angkat anak tuh ke dalam. Saking sayangnya sama anak, disuruh angkat anak ke dalam. Supaya apa? Supaya dia tidur lebih enak. Padahal ibu tahu, bapak tahu, ibu mengaji, bapak mengaji, ibu majelis taklim, bapak majelis taklim. Kita tahu anak tadi belum sholat. Maka tidak menyuruh anak sholat adalah syirik mahabbah. Saya dulu di pesantren. Anak pesantren itu nyampe rumah tuh tidur terus Bu. Ini perlu ibu ketahui aja lah. Betul Ustazah. Karena kami itu bangun tuh 3:30 jam 3. Belajar nggak putus sampai jam 11 malam. Itu anak pondok itu lelah loh Bu. Karena yang dihantamnya itu otak Bu. Kami harus menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal kalau nggak hafal tuh hadis-hadis itu semantap apapun nilai matematikanya, logaritmanya, trigonometrinya nggak akan kami naik kelas. Ada syarat kayak kenaikan kelas tuh ngafal. Satu kitab, 1 semester hafal.
Dulu 1 semester gitu ya. Itu makanya kami itu kalau nyampe di rumah tuh kami tidur terus Bu. Bahasa kami itu balas dendam Bu. Ya. Nah karena kami itu jam 3 kalau dia abri-abri sama kakak kelas. Hampir 5 kali sholat tegini-gini Bu. Tegini-gini kuah. Karena yang dihantamnya otak Bu. Otak ini energi lebih banyak habis dibanding tenaga Bu. Tidur terus. Nah saya pernah kejadian satu kali itu baru saya ya. Waktu itu masih kelas 2 MTS. Saya pulang ke rumah saya tidur. Dibangunkan oleh mak saya subuh. Bangun nak. Gitu Bu ya. Oi bangun nak. Bangun nak. Gitu kan. Dah waktu au itu apa kata mak saya? Bahasa Minangnya gini. Dibiarkannya. Terus datang bapak. Kok nggak dibangunkan mak? Biar joladai buawa. Iya kan? Biar aja lah bang, kasihan kita. Dia di pondok tuh nggak bisa tidur. Kasihan marasai. Di pondok itu tersiksa dia. Biar aja lah dia tidur dah. Kayak gitu kan? Kasihan kita. Oh, saya langsung tuh bangun tuh. Mama ngomong apa tadi mak? Enggak, mama ngomong sama bapak. Karena kasihan nengok kamu tidur. Lalu kemudian mama bilang kasihan kamu biar aja lah dulu. Lalu mak enggak bangunkan kamu mau sholat subuh rencananya. Saya bilang waktu itu. Mak jangan sampai kecintaan mak kepada saya mengalahkan kecintaan mak kepada Allah. Ketika mak enggak bangunkan saya tidur. Dari saya mau sholat. Berarti cinta mak kepada saya melebihi cinta mak kepada Allah. Itu syirik mahabbah. Sejak itu ya enggak pernah manggil abang, manggil udah itu. Selalu dibangunkan. Hati-hati. Oke, paham? Nah, ada yang pernah mengalami? Semua faktor, semua kecintaan kepada manusia, kepada suami melebihi cinta kepada Allah, kepada istri melebihi cinta kepada Allah. Sederhana sajalah bahasa sayanya, jangan banyak-banyak macam bang, kaulah bulan, kaulah bintang, aku tak bisa hidup tanpamu bang, aku ingin mati di pangkuanmu bang. Mati kok di pangkuan abang. Mati itu saat baca Quran di pangkuan Allah, bukan di pangkuan. Mati kok di pangkuan. Ya, mati itu saat baca Quran ya. Saat ya Allah aku ingin mati saat baca Quran. Aku ingin mati saat sholawat. Aku ingin mati dalam keadaan sujud. Aku ingin mati dalam keadaan majlis taklim. Nah ini saya sering dengar kalimat ini sehari. Saya kalau ndak abang bawa merantau lah di sawah ambo kini kok bang. Itu nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Di abang lah nasib ambo berubah bang. Kalau ndak abang nikah kan saya ngerjain sawah dari bajak sawah sampai kini bang. Karena abang lah bang, makanya saya selamat. Cobalah. Makanya alhamdulillah bang. Karena abang lah itu boleh. Alhamdulillah bang. Atas kehendak Allah, qadarullah gitu ya. Maka abang bawa saya ke sini, saya jadinya nggak ke sawah bagi-bagi bang. Gitu. Jadi mencintai manusia itu pada tempatnya. Masih sanggup lanjut? Ada yang ragu sampai sini? Gitu ya. Jadi jangan mencintai manusia harus lebih daripada lebih kurang dibanding cinta kepada Allah. Satu apa tadi Bu? Yang nyatat bantu? Berterima kasih kepada manusia berlebihan. Yang kedua, mencintai manusia syirik mahabbah ya, di atas kecintaan kepada Allah ya. Yang ketiga adalah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, termasuk syirik kecil yang kita harus keep moving adalah merisaukan dan menakuti manusia lebih takut daripada Allah. Kita itu harus punya sifat takut, khauf, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut Allah suka nggak sama sikap kita nih ya. Ini Allah kira-kira itu enggak ya? Kalau kayak gini Allah kira-kira
Suka nggak dia ya? Kalau kayak gini kira-kira Allah suka nggak ya? Tapi kita lebih takut sama manusia, lebih khauf sama manusia dibanding khauf kepada Allah. Takut kepada manusia lebih takut daripada kepada Allah. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Berapa banyak di antara kita, izin maaf, yang lebih takut tidak disukai manusia dibanding lebih takut tidak disukai Allah. Kalau manusia tidak suka, kita tidak tidur, kita 3 hari 3 malam. Kok lain mukanya nengok aku ya? Kok lama-lama dia berubah ya sama aku ya? Takut aku. Jangan-jangan dia tidak suka sama aku. Itu yang dipikirkan baku limpiang sampai pagi. Coba. Coba. Hai, kok dia gitu ya? Kok dia agak lain ya? Kok mukanya lain ya? Takut aku salah. Tersinggung enggak dia sama aku ya? Bisa enggak lalu 3 hari 3 malam? Kok berubah ya? Biasanya senyumnya macam bunga mawar, sekarang kok macam burung hantu ya? Kok kayak gini dia ya? Takut kali tak disukai manusia. Takut kali enggak disenangi manusia. Takut kali manusia enggak setuju sama kita. Tapi kalau kita lalai, kita nggak takut. Sholat subuh jam 7, slow, santai bray. Allah kan maha pengampun. Nah, gitu ya. Misalnya kita nggak sholat malam, kita nggak sholat subuh, ya bangun subuh telat, sholat zuhur santai, nggak takut kita sama Allah, nggak takut kita dosa. Padahal Allah memberikan kita, meminta hak kita sholat cuma 5 kali. 1 kali sholat, kalau wajah-wajah ibu ini wajah kul-kul aja nih ya. Nih 1 kali sholat wajah-wajah ibu nih kan kul a'udzu birabbil falaq ya kan. Nah wajah-wajah ibu nih udah dibaca, udah dihafal kursi, balik lagi ke kul-kul. Udah baca al-kafirun, balik lagi ke kul-kul. Udah baca an-nasr, balik lagi ke kul-kul. Udah baca al-baqarah 1 sampai 5 ibu, balik lagi ke kul-kul kan. Kalau kul-kul macam ibu nih sholat paling lama 10 menit aja plus tumaninahnya. Allah cuma minta 10 menit kali 5, 50 menit. Napas yang Allah kasih 24 jam, cuman 1%. Tak bernapas ibu sedikit pakai oksigen, mahal bayar rumah sakit. Tapi tak pernah tuh. Saya telat sholat nih. Allah ini lain gak ya sama saya ya? Saya telat sholat zuhurnya karena ngopi-ngopi, nongki-nongki. Saya sholat asarnya telat. Agak lain gak Allah ya? Suka gak lah ya Allah sama saya? Suka gak ya Allah sama saya? Aduh saya telat. Takut saya dimarah Allah. Nggak ada kita takut sama Allah, slow aja kita. Tapi kalau manusia berubah mukanya sedikit, kok gitu kali dia ya. Tempatkan manusia pada tempatnya. Tauhidnya bermasalah, syirik lawannya tauhid. Jangan sampai tauhid kita bermasalah dengan lebih takut tidak dicintai orang, takut nggak disukai orang, takut orang marah, sementara kita nggak takut Allah marah, nggak takut Allah nggak suka, nggak takut Allah nggak ridho sama kita. Itu ngeri, tauhid bermasalah. Jadi maaf, izin, saya agak pedih-pedih sedikit. Memang saya datang nyinggung orang sih ya kan. Maaf kita, kalau ada di antara kita yang masih risau dengan manusia, tak suka 1 orang kita risau, tak suka 3 orang kita risau. Risau terlalu berlebihan. Itu berarti kita lebih takut dengan manusia dibanding ketakutan kepada Allah. Perbaiki itu semua, bersihkan. Makanya saya sering bilang kan sama ibu-ibu semua, jangan banyak fikir. Semua mau difikirkan di dunia ini. Karena itu tauhid. Tidak semua hal harus kita fikirkan. Enggak semua hal harus kita kerjakan. Dan enggak semua hal juga harus kita tahu. Kita hanya perlu tahu hal-hal yang mendatangkan amal baik buat kita. Clear? Dah, nanti kalau ada orang muka masam, baik sangka aja ya. Oke. Lagi ada dipikirkan. Berarti dia lagi mungkin nggak sehat badannya. Ya, hatinya lagi nggak ini. Ya udah. Mungkin dia lagi sibuk. Iya kan? Takut tuh sama Allah, jangan sama manusia. Nggak perlu semua orang suka sama kita. Ya. Nggak bisa juga, nggak perlu dan nggak bisa. Selagi kita masih menyandarkan kebahagiaan pada pandangan baik orang tentang kita, kita nggak akan pernah bahagia.
Karena semantap apapun orang, tidak akan semua orang suka. Mau dia profesor, mau dia doktor, mau dia ulama, mau dia syekh, tidak akan bisa semua orang suka. Nabi saja tak semua orang suka. So, tempatkan manusia pada tempatnya. Takutlah sama Allah dibandingkan ketakutan kepada manusia. Clear? Ada yang mau tanya? Biar agak lega sedikit? Ya, silakan Bu. Beda. Kalau awabin itu mengampunkan dosa dari pagi jelang maghrib. Kalau sholat taubat mengampunkan dosa dulu. Lakukan aja dua-duanya. Oke. Tafadhol. Oh enggak. Mandi taubat sunnah. Untuk mau melakukan sholat sunat taubat tidak harus dengan mandi taubat. Oke. Ada lagi ragu? Masalah zakat kan. Kita kan zakat itu zakat mal itu kan 2,5% dari penghasilan Zah. Itu penghasilannya itu penghasilan bersih atau gimana Zah? Itu yang pertama Zah. Terus kalau seandainya pencatatan kita tuh nggak rapi gitu Zah. Jadi penghasilan kita tuh kita nggak tahu bersihnya tuh berapa, itu kayak mana tuh Zah cara ngeluarin zakatnya gitu Zah. Oke. Ustazah, kalau kita berzakat gitu ya, kita nggak tahu penghasilan kita itu, kita kan harus catat tuh penghasilan kita. Penghasilannya bersih atau kotor. Jadi begini, kakak usaha. Oke, bentar ya. Kita buka usaha. Lalu kemudian kita kan catat tuh penjualan per hari atau penjualan per bulan. Ketemulah omset. Omset itu adalah untung plus profit. Untung plus profit itu juga barangnya ya. Modal plus profit. Nah, ya itu omset. Maka misalnya omset kita 10 juta, 20 juta satu bulan. Ternyata modal dan uang karyawan potong dulu Kak. Potong dulu modal, potong dulu uang karyawan. Sisanya misalnya profit kakak cuma 8 juta. Maka wajib zakat 200.000 sebelum dipotong kebutuhan hidup. Ya, clear? Terus kalau kita nggak tepat hitungnya gimana? Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi ada upaya tepat. Makanya uktub alaikum limalikum li zakatikum. Catat oleh kita uang masuk untuk supaya zakat kita tepat. Jadi gini Kak, kalau kakak kan alhamdulillah selama ini selalu berzakat gitu ya Zah. Cuman kan penghasilannya tuh kan memang seperti yang Ustazah bilang tadi, pencatatannya tuh nggak rapi. Nggak rapi. Nah, tapi berusaha untuk mengeluarkannya tuh lebih gitu Zah. Oh. Gimana kalau yang kayak gitu Zah? Ustazah, saya udah zakat tiap bulan, tapi pencatatan saya itu nggak rapi. Berusaha untuk rapi, tapi takut salah nih Ustazah. Saya lebihkan Ustazah, niatnya 2 Kak, zakat dan sedekah dalam hati. Zakat dan sedekah. Zakat sebenarnya tidak lebih, tidak boleh lebih. Emang sholat subuh bisa 8 rakaat? Zakat kan wajib, jelas hitungannya, jelas ukurannya, jelas ke siapa mengeluarkan. 2,5% saja. Kalau kakak kasih 5%, berarti zakat dan sedekah. Niatnya dalam hati zakat dan sedekah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minni, ini zakat dan sedekahku. Kalau ngasih sama orang boleh ini zakat sedekahku, ya itu boleh. Itu bisa Zah, kalau seandainya kita ngasihnya zakat sedekah gitu Zah. Boleh kayak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Ya, lebihnya itu sedekah. Ada lagi? Ada lagi? Iya. Iya, silakan. Tidak apa-apa Bu, boleh. Kalau ada keluarga meninggal, kita kebiasaan di kampung dulu, kan ada kota Al-Quran. Di kota ini jarang, cuman bagaimana katanya sekarang ini karena keluarga tidak lengkap untuk mengatakan
bawa Al-Quran, misalnya 5 atau 6 orang dengan waktu seminggu itu selesai kata. Apakah pahala itu sampai kepada Ustazah, kita ini kan ada macam turos lah ya, tradisi menghatamkan Quran. Kalau keluarga kita nggak cukup khatam Quran, lalu kemudian kita panggil 6 orang anak yatim, lalu kemudian anak yatim atau hafiz Al-Quran untuk 6 orang, berarti masing-masing 5 juz. Lalu dia khatamkan Quran dan dia doakan untuk almarhum. Sampai kalau dia doakan, nanti dia ngomong itu karena dia hafiz, dia ngerti. Khususon ila arwahi fulan dia khatamkan. Boleh banget, tidak ada masalah. Kayak kaji kita yang pertama, khatamkan Quran untuk orang meninggal kan bisa kan? Ajak orang. Tapi diwasilahkan untuk orang tuanya yang meninggal. Didoakan, harus ada didoakan macam itu. Kasih aja nama ke dia. Ya. Ustazah, kita kan punya penghasilan gitu ya, katakan 10 juta sebulan, kita zakatkan 250.000 gitu kan. Apakah tiap tahun nanti wajib zakat lagi? Kalau nggak ada duitnya nggak wajib zakat lagi. Kecuali ibu punya penghasilan 20 juta, ibu zakatkan 500.000, ibu tabung 10 juta. Dah ibu tabung dulu 10 juta nih. 10 juta ibu tabung. Lalu kemudian hasil tabungan itu setara dengan harga 85 gram emas. Setara dulu tabungan ibu, berarti 85 juta. Katakan pura-puranya 1 gram 1 juta. Baru ibu zakatkan 2,5%. Berarti yang kedua ini ibu masuk ke dalam zakat tabungan. Oh gitu. Contoh lagi, ibu punya penghasilan 20 juta. Ibu zakatkan 500.000 kan setiap bulannya kan. Karena kan zakat penghasilan. Rupanya ibu tabung bung berbentuk emas. Emas batangan. Lah takumpualo emas batangan kau 85 gram. Maka keluarkan zakat emas 85 gram. 2,5%. Konversi aja ke rupiah. Misalnya terkumpul 100 gram. Lalu kemudian 100 gram ini 1 gramnya 1 juta. Iya betul ya. 100 berarti 100 juta. Keluarkan 2.500.000. Bab yang ditabung tadi zakat emas. Tapi kalau kurang 1 tahun, kalau zakat emas, perhatikan ini penting. Kalau zakat emas, emasnya kalau logam mulia, selagi di atas 85 gram keluarkan bu setiap tahun. Tapi kalau emasnya perhiasan, sekali seumur hidup. Clear? Kalau emas tadi itu sekali. Kalau berbentuk perhiasan sekali dalam 85 gram. Berarti yang ini nanti nggak dikeluarkan lagi. Kecuali ada uang 85 gram yang kedua, ada emas 85 gram yang kedua. Itu jangka waktu emas yang kita miliki. 1 tahun. Haulnya 1 tahun. Ada nisab, ada haul. Nisab adalah jumlah, haul adalah jangka waktu. 85 gram terkumpul di hari ini tanggal berapa nih sekarang, bantu 24 Desember. Maka 85 gram katakan 100 gram 24 Desember. 24 Desember 2025 keluarkan zakat 2,5%. Kalau emas saya tuh emas perhiasan, berarti yang itu bersih dia, nggak perlu saya keluarkan lagi. Tapi kalau emas logam mulia, selagi di atas 85 gram, setiap haul keluarkan zakat 2,5%. Ada lagi? Ini kita loncat-loncat biar aja lah ya. Memang saya tipenya loncat-loncat. Tadi siang ngaji ada materi, nggak jadi materi. Ujung-ujungnya tanya jawab. Ya silakan. Jadi kalau bagaimana hukumnya itu termasuk jadi atau kalau kita berobat atau ke ustaz terus? dikasih air minum. Oke. Itu termasuk ke mana itu?
Baik, saya jelaskan poin keempat menjawab pertanyaan Ibu. Yang pertama tadi apa? Berterima kasih berlebihan, mencintai berlebihan, takut berlebihan dengan manusia. Yang keempat adalah berobat. Nah, berobat selain daripada air, tumbuhan, teknologi. Saya jelaskan. Kalau teknologi boleh. Ada gelang ion, ada kacamata ion, ada kalung magnet, ada celana short, ada bra, ada anak kerudung ion. Ya kan, celana dalam sekarang sudah ada ion. Kemudian ada misalnya gelang ion, ada jam tangan magnet. Nah, ada bioglass, produk-produk kayak gitu. Itu hasil teknologi, itu udah penelitian empiris, ada data, ada fakta, teknologi boleh. Termasuk MRI, ronsen, termasuk obat-obatan, itu teknologi boleh. Clear? Yang kedua adalah dengan daun atau bunga, tumbuhan boleh. Pak, saya sakit. Sakit apa? Sakit pinggangnya, sakit kepala, udah ndak tidur 3 hari 3 malam, padahal utang ndak ada. Oh yaudah, Bapak ambil daun sirih, Bapak ambil bunga mawar, Bapak blender, cukup, lalu Bapak minum. Tumbuhan boleh. Orang habis melahirkan dikasih kunyit, tumbuhan boleh. Orang sakit ini melebam, ambil bunga, ambil daun pucuk ubi, lalu bakar, tempelkan. Tumbuhan boleh. Itu cuma pura-pura aja, jangan Ibu ikuti nanti. Oke, tumbuhan boleh, teknologi boleh, air boleh. Pak Ustadz, saya sakit. Apa sakit? Sakit tengkuk. Ambil air dari air hujan sepertiga malam, baca sholawat, baca macam-macam, minum boleh. Air nggak apa-apa. Air, tumbuhan, teknologi boleh. Yang tidak boleh itu adalah selain itu. Pak, saya sakit aja ulu hati saya. Ambil ayam jantan hitam yang ganteng, bawa sini, kita bedah ayam. Nggak boleh. Saya sakit kepala, ambil cicak mati yang sepertiga malam, bawa sini, kita bongkar kepala cicak. Sakit cicak itu sakit juga kita. Pak, saya sakit, ambil telur, bawa sini, nanti berdarah isi telurnya. Itu syirik semua, nggak boleh. Oke, clear? Tadi air nggak apa-apa. Kita boleh kok ruqyah mandiri dengan air. Sudah pernah ruqyah mandiri belum? Wajahnya wajah patut diruqyah nih. Ibu baru. Budaya mana boleh? Syirik. Nafas, makan hati kelelawar ya. Karena sesak. Kalau yang haram nggak boleh, kecuali selagi masih ada yang halal. Saya suka nanya gini, kata Pak Ustadz, boleh makan yang haram kalau sudah terdesak. Apa itu terdesak? Terdesak itu kalau menyebabkan mati kita, baru itu terdesak namanya. Di hutan, boleh kita makan ular? Belum. Makan dulu pohon-pohon, daun-daun. Udah boleh makan babi? Belum. Makan dulu kayu-kayu. Nggak ada pohon, nggak ada kayu, baru makan yang haram untuk menyelamatkan diri. Itu oke. Wah, ini enggak. Semua darurat. Semua darurat. Keluar rumah ngambil jemuran tak pakai jilbab. Kenapa? Darurat? Mana bisa? Darurat tuh yang mati kita dibuatnya, itu baru darurat. Oke? Nah, dah. Ada lagi? Bisa di apa ya Ustaz? Apa? Penyakit orang. Karena itu nggak bolehnya Ustaz. Saya jadi adalah nampak jadinya. Nampak penyakit itu di ayam. Kemungkinan benar, kemungkinan salah. Tapi sifatnya kemungkinan, caranya tetap salah. Tapi benar Ustaz. Benar dia. Itu yang Ibu lihat, banyak yang nggak benar. Standarnya bukan benar atau tidak, bukan like and dislike, tapi benar atau salah. Kita ini melakukan sesuatu bukan karena kita suka dan tidak suka, tapi karena perintah dan larangan. Larangan mantap, tinggalkan. Perintah nggak suka, kerjakan. Dah. Sholat taubat yang pernah beda-beda ayam. Silakan. Sementara ada seseorang menganggap karena anaknya alergi, tapi saya sudah sampaikan itu kan termasuk binatang yang mensucikan. Yang mana itu? Yang memakan cicak. Oh,
Ya udah, yang penting kita udah ingatkan. Yang penting kita udah ingatkan, udah abaikan. Dia sendiri tidak berani menggoreng cicak itu. Iya, makan cicak haram sudah. Itu binatang menjijikkan, haram. Apapun niatnya untuk kesehatan. Kalaupun Allah sembuhkan, itu cuma bagian dari istidraj. Istidraj itu adalah Allah selamatkan walaupun kita salah. Sampai akhirnya akan datang musibah. Oke. Nah, nanti yang pernah melakukan perbanyak sholat taubat ya. Jangan lakukan lagi. Terserah. Sholat taubat boleh siang boleh malam. Kecuali 3 waktu yang tidak boleh, habis asar, habis subuh. Dan saat matahari di atas kepala siang bolong. Suratnya terserah. Terserah, ayatnya terserah. Iya, dari wajahnya masih kul-kul. Wajah semuanya maksudnya Bu Hoen. Oke, ada lagi? Lanjut atau gimana? 17.40. Lanjut? Masih ada pertanyaan, Bu? Oke. Kita lanjut 2 poin lagi ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Lupa, udah kecacing soalnya nih. Berobat. Yang keberapa lagi bantu? Kelima adalah percaya kepada mitos yang tidak bersumber dari syariat. Oh, ini kalau orang bersambung nih, alisnya tanda orang baik. Woi, pusar-pusar anak kau 2, mada tuh. Ini kan? Mitos. Atau tengok dari bentuk jari kamu nih, tangan kamu nih kayaknya susah nih. Dulu, sekarang, dan nanti. Misalnya. Atau semacam sekedar macam jangan belikan orang hamil baju nanti pamali. Nah, itu gitu ya. Itu nggak boleh. Kecuali yang bersumber dari syariat. Mitos. Ibu tahu permainan miskin kaya, neraka surga, miskin kaya, neraka surga. Nggak boleh. Dah. Dan terakhir adalah percaya kepada ramalan masa depan. Allah belum mengerjakan, kita pula yang tahu duluan, ya kan? Contoh ramalan bintang-bintang Scorpio, Neptunus, enggak ada ya? Scorpio, aku tahu lah ibu, curiga lah saya jadi ya kan? Gemini, Sagittarius, kayak gitu kan? Ah, itu tidak boleh bu, ya? Atau ibu pergi ke dukun, itu hati-hati. Memprediksi masa depan, atau ibu sekedar meramaikan ramalan. Ibu lihat live di YouTube, live di TikTok, orang meramal, ibu datang bertanya pula ibu di situ. Nah, jangan dibuat, jangan meramaikan kesalahan. Oke? Nah, ramalan-ramalan bintang, ramalan tahun, ramalan masa depan, cek kodam. Walaupun ada benarnya itu cuman mungkin, kemungkinan. Kadang-kadang ibu cocok-cocokkan sendiri. Oh, aku Scorpio. Oh, bulan ini dapat untung. Wah, iya ya, kemarin dapat untung. Padahal 1.000 cuman ibu cocok-cocok kan. Oh, bulan ini adalah bulan sedih. Oh iya ya, kemarin suamiku jahat. Ibu cocok-cocokkan sendiri. Macam apa Mama Loren itu dulu sebelum tsunami katanya kan memang ada dia yang mengumumkan. Ya, walaupun itu benar. Nah, nanti atau Sumbar di tahun 2024. Tinggal 2% baterai. Tahun 2023 tuh dia ngomongnya. Tahun 2024 tuh Sumbar tuh banyak air katanya. Dan itu pun apa faidahnya? Faidahnya apa? Percaya kepada BMKG oke. Hasil penelitian, tidak ada kesyirikan, fakta empiris seperti macam teknologi tadi. Percayalah kepada BMKG, ada perakiraan cuaca, dia hasil teknologi, ada satelit yang nengok. Oke? BMKG macam-macam itu boleh. Tapi apakah benar? Belum tentu. Kemungkinan, karena itu ilmu. Ilmu bisa jadi salah, bisa jadi suatu ketika benar. Oke? Nah, jangan calik-calik aja itu ibu. Gitu ya. Nanti bulan depan kita sambung ya.
Tak terasa sudah 50 menit kita ngomong ya. Semoga bermanfaat. Sudah. Oke. Baik, kita akhiri dengan doa. Mohon maaf lahir dan batin. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم خصوصا إلى أرواح أبينا مصبر درويش وإلى أرواح أمنا يسري هلدواتي. اللهم اغفر لهم warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunakka sabul abyadu minad danasi wa abdilhum daran khairan min darihim wa ahla khairan min ahlihim ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi abina musbar darwis wa ila ummina yusti heldawati. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftibna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Allahumma inna na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma khususan ila hadhil jamaah. Allahumma anzil rahmataka wa maghfirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilaina ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.